Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya tanya kepada anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik juga. Ya, sebelumnya saya tanyakan kepada anak sekalian, apakah kalian sudah tahu apa yang akan kita lakukan pada pertemuan online kali ini? Tahu, Pak. Tahu Pak, tapi belum tahu apa materinya. Oh iya, baik. Ya, kali ini kita akan melakukan yaitu salah satu bimbingan klasikal ya. Ya, kalian pasti sudah tahu. Nah, sebelum saya memulai juga pembahasan materi, alangkah baiknya ya kami memulai berdoa terlebih dahulu ya, agar proses bimbingan klasikal ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian juga dapat memahami apa yang Bapak sampaikan materinya nanti, dan juga dapat kalian lakukan nanti di kehidupan sehari-hari. Dengan itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, selanjutnya di sini Bapak sendiri akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya absen terlebih dahulu. Ya, Indah Putri. Hadir Pak. Ya, Nur Aziza. Hadir, Pak. Ya, hadir. Lili Asreniambo. Hadir Pak. Fitra Emil Diana. Hadir Pak. Dan yang terakhir itu Nur Fadila Istiqomah. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah ya semuanya. Juga, Pak. Oh iya. Alhamdulillah semuanya ya telah hadir pada pertemuan bimbingan klasikal yang dilakukan secara online ini. Ya, walaupun kita melakukannya secara online, ya pastinya kita harus semangat ya dalam menghadapi pendidikan sekarang ini. Oke, saya lanjut saja kepada apa tujuan kita untuk melakukan bimbingan klasikal ini. Yang dimana materi yang akan saya bawa juga itu tentang pemahaman diri dan pengenalan diri. Ya, coba saya kembalikan kepada anak sekalian, apakah bagaimana menurut kalian itu pemahaman diri, atau ada pengalaman-pengalamannya mengenai pemahaman diri itu sendiri? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, menurut saya pemahaman diri itu kemampuan kita untuk mengenali kemampuan diri kita sendiri dan kelebihan-kelebihan serta kekurangan yang kita miliki, Pak. Ya, sangat tepat ya dikatakan kepada Nak Aziza ini. Nah, selanjutnya ya, kenapa kita harus pentingnya mengetahui apa ini pemahaman diri? Kenapa kita untuk mempelajarinya ya? Karena ya, kalian ketahui di kehidupan sehari-hari pastinya kalian mendapatkan tugas, dan terutama kalian di lingkungan masyarakat ya. Kalian belum di sekolah, tapi kalian sudah mendapatkan hal-hal yang sangat penting untuk kalian lakukan. Nah, bagaimana kalian ingin melakukannya kalau kalian sendiri tidak mengetahui diri kalian sendiri? Apakah kalian dapat melakukannya? Apakah kalian bisa melakukannya? Dan lain sebagainya. Nah, dengan itu kita melakukan bimbingan klasikal ini karena ya itu, kita harus mengetahui diri kita sendiri, kita mengetahui kekurangan kita, mengetahui kelebihan kita, apakah kita mampu melakukan tugas yang diberikan oleh seseorang ya kepada kita. Nah, oke. Langsung saja di sini saya persilakan sebelum saya melakukan share screen ya materi yang akan saya bawakan. Apakah anak sekalian sudah siap untuk mengikuti bimbingan klasikal ini sampai habis? Siap Pak. Siap, Pak. Ya, alhamdulillah ya jika kalian semua sudah siap untuk mengikuti bimbingan klasikal ini. Oke, selanjutnya saya share screen dulu ya untuk mengenai materi ini. Oke, sudah nampak enggak? Sudah. Nampak, Pak. Iya. Oke, di sini kita akan membahas pemahaman diri dan penerimaan diri ya. Nah, sudah tadi dikekap oleh temannya sendiri. Nah, di sini adapun pengertian dari pemahaman diri itu
di mana kita memahami diri atas segala kelebihan dan kekurangan dirinya. Misalnya, seseorang itu dapat memahami kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, potensi, bakat, sifat-sifat, dan tujuan yang diinginkannya, serta mampu mengetahui apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan, dan dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginannya. Nah, ini yang seringkali terjadi ke zaman-zaman orang sekarang ya. Dia lebih mementingkan keinginan dibandingkan kebutuhannya pribadi ya. Nah, selanjutnya itu di sini ada tujuan dari pemahaman diri ini atau mengenal diri sendiri. Sesuai dengan materi ya, kenapa kita harus penting mengetahui diri sendiri kita ya? Karena bukannya untuk membuat orang menjadi kecewa setelah mengetahui bagaimana kepribadian dirinya. Bukannya jika kita mengetahui, oh saya tidak bisa begini, saya banyak kekurangan ya. Bukan tujuan kita untuk membuat seseorang itu menjadi lemah, menjadi tidak percaya diri dengan dirinya, tetapi diharapkan agar setelah mengenal dan memahami dirinya itu, ya seseorang dapat menerima kenyataan yang ada pada dalam dirinya sendiri dan dia dapat itu berusaha mengembangkan pribadinya agar sehat dan memiliki karakteristik yang positif. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam juga ya. Di sini memahami diri sendiri merupakan suatu tugas yang sulit. Ini memerlukan usaha memahami diri sendiri sepanjang kehidupan secara objektif. Di mana sini ada yang pertama, pemahaman diri secara objektif akan memungkinkan seseorang bisa melihat kelebihan yang dapat membuat percaya diri untuk bisa berbuat segala sesuatu. Tentunya dibutuhkan sikap positif dalam menggapai hal yang ada pada dirinya. Selanjutnya yang ada di bawahnya itu, pemahaman diri yang objektif menuntut orang untuk mengetahui siapa diri seseorang yang sebenarnya, ya kemampuan dan minat yang dimiliki dan hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi. Nah, selanjutnya di sini ada pun penerimaan diri ya. Tadi itu pemahaman diri, sedangkan yang kelanjut itu penerimaan diri. Nah, saya persilakan kepada Nakus kalian, apa yang kalian ketahui mengenai penerimaan diri ini? Pak. Ya, silakan kepada Nak Aziza. Menurut saya, penerimaan diri ini mencangkup kita dapat menerima kelebihan-kelebihan kita maupun kekurangan-kekurangan diri kita dan tidak menyalahkan diri kita atas permasalahan-permasalahan yang dialami. Begitu, Pak. Ya, sangat baik ya yang disampaikan oleh Aziza itu sendiri. Nah, bagaimana dengan teman-temannya lain? Apakah ada yang ingin berpendapat atau ada sesuatu yang terpikirkan di otaknya itu sendiri? Nah, jika tidak ada, saya di sini akan menjelaskan bahwa penerimaan diri itu merupakan sikap positif terhadap dirinya sendiri, sesuai dari tadi dikatakan bahwa itu ia dapat menerima keadaan dirinya secara tenang dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Ya, di mana mereka bebas dari rasa bersalah, rasa malu, dan rendah diri karena keterbatasan diri serta kebebasan dari kecemasan akan adanya penilaian dari orang lain terhadap keadaan dirinya. Ya, di sini dapat katakan dia itu percaya diri dengan apa yang mereka miliki pada saat itu ya. Nah, di sini ada kata-kata juga bahwa Chaplin mengatakan penerimaan diri adalah sikap yang ada pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri, serta pengetahuan-pengetahuan akan keterbatasan-keterbatasan tersendiri. Nah, selanjutnya di sini ada aspek-aspek penerimaan diri. Yang dimana di sini ada pertama pengetahuan diri, yang kedua penerimaan diri pantulan, yang ketiga penerimaan diri dasar, yang keempat perbandingan antara real dan ideal. Nah, selanjutnya itu ada aspek penerimaan diri lanjutan, yang dimana lanjutannya yang tadi ya, mohon maaf. Yang kelima itu ada pengungkapan diri, yang keenam ada penyusian diri, yang ketujuh memanfaatkan potensi secara efektif. Oke, adapun selanjutnya itu ciri-ciri penerimaan diri. Nah, yang pertama itu adalah orang yang menerima dirinya, memiliki harapan yang realistis terhadap keadaannya dan menghargai dirinya sendiri. Yang kedua itu yakin akan standar-standar dan pengakuan terhadap dirinya tanpa terpaku pada pendapat orang lain. Yang ketiga ada memiliki perhitungan akan keterbatasan dirinya dan tidak terlihat pada dirinya sendiri secara irasional. Yang keempat ada menyadari kekurangannya tanpa menyalahkan diri sendiri. Dan ada pun yang terakhir itu menyadari aset diri yang dimilikinya dan merasa bebas untuk menarik atau melakukan
keinginannya. Nah, selanjutnya itu saya lanjut lagi. Di sini ada faktor-faktor yang berperan dalam penerimaan diri. Yang pertama, adanya pemahaman tentang diri sendiri ya, di mana dia itu mengenal dirinya sendiri sesuai dengan kita tadi bahas yang pertama ya. Yang kedua itu adanya harapan yang realistik. Yang ketiga, tidak adanya hambatan di dalam lingkungan. Nah, ini sebenarnya faktor yang sangat berpengaruh ya dalam penerimaan diri, lingkungannya ya. Misalnya lingkungannya itu ya dapat dikatakan negatif ya, ya pastinya dia juga susah untuk menerima dirinya sendiri. Ya, selanjutnya D, itu tidak adanya hambatan di dalam lingkungan. Yang E, tidak adanya gangguan emosional yang berat. Dan yang terakhir itu ada pengaruh keberhasilan yang dialami baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada anakku sekalian. Dari beberapa faktor-faktor yang berperan dalam penerimaan diri ini, saya persilakan juga kepada teman-teman anakku sekalian untuk mengungkapkan apa saja yang kalian ketahui atau ada pengalaman-pengalaman yang ada dirinya sendiri sehingga kalian itu tidak dapat menerima diri kalian pribadi. Ya, saya persilakan. Saya Ya, saya persilakan kepada Naindah. Nah, di sini terkait faktor-faktor yang berperan dalam penerimaan diri, saya memiliki pengalaman waktu SMP. Nah, di sini di poin yang pengaruh lingkungan. Dalam hal ini teman-teman. Nah, di situ waktu itu ada beberapa kandidat untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, di situ saya SMP itu saya ditunjuk oleh guru bahwa saya bisa untuk mencalonkan diri, tapi saya sangat tidak mau. Saya merasa diri saya itu tidak pantas lah untuk berada di posisi tersebut. Tapi teman-teman saya selalu memberikan dukungan bahwa saya bisa. Untuk apa guru memilih saya jika saya tidak mampu akan tanggung jawab tersebut. Nah, karena mendengar hal-hal positif dari lingkungan saya, terutama dari teman-teman saya menjadi berpikir bahwa mungkin betul yang dikatakan oleh teman-teman bahwa saya bisa. Jadi saya menerima diri saya bahwa saya memang mungkin memiliki kelebihan di bidang tersebut. Nah, mungkin itu pengalaman dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, pengalaman yang sangat luar biasa ya yang dialami oleh Naindah ini pada waktu SMP ya tadi. Ya, selanjutnya ya di sini ada faktor-faktor yang berperan dalam penerimaan diri ya. Dan di mana lanjutan dari sebelumnya, di sini ada identifikasi dengan orang yang memiliki penyelesaian diri yang baik. Yang selanjutnya itu adanya perspektif diri yang luas, pola asuh di masa kecil yang baik, dan juga dapat menghargai diri sendiri serta konsep diri yang stabil. Nah, di sini ada pun ya potensi ya. Nah, di sini sangat berkaitan dengan pemahaman diri dan penerimaan diri itu sendiri. Nah, sebelum saya menjelaskan potensi itu sendiri, saya berikan kesempatan dulu kepada anak sekalian, bagaimana pendapat kalian mengenai potensi diri itu sendiri? Saya, Pak. Ya, saya persilakan. Kalau menurut saya, Pak, potensi itu seperti kemampuan bakat yang Ya. Oke. Oh ya, saya persilakan kepada Naindah. Nah, sepemahaman saya, Pak, potensi itu adalah kemampuan atau kelebihan yang ada dalam diri kita, potensi yang kita miliki, tapi belum teraktualisasikan dengan baik. Jadi, bisa saja kita memiliki potensi untuk misalnya menulis atau menjadi seorang atlet, tapi jika tidak dilatih, maka potensi tersebut tidak akan keluar atau tidak akan terlihat. Jadi kita harus terus melatih potensi yang ada diri kita. Terima kasih, Pak. Ya, jawaban yang sangat luar biasa ya yang diberikan oleh Naindah. Nah, di mana itu potensi diri ya sesuai dengan tadi yang dikatakan bahwa sebuah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik fisik maupun mental,
dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Nah, kebanyakan orang itu ya memiliki potensi yang baik, tetapi dia itu tidak melatihnya. Dia membiarkan saja potensi itu tetap sehingga menyebabkan potensi yang dia miliki itu ya hilang begitu saja tanpa adanya prestasi yang mereka ciptakan. Nah, oke, selanjutnya di situ ada dilihat dari segi fisik dan psikik berkaitan dengan pemahaman diri dan penerimaan diri. Yang dimana dilihat dari fisik itu sendiri, kemampuan yang dimiliki oleh seorang yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan apabila dilatih dengan baik ya. Contohnya ya berbody, atletis, dan kekar itu dilihat dari fisiknya itu sendiri. Yang kedua ada potensi dari psikis, yang dimana bentuk kekuatan dari secara kejiwaan yang dimiliki seseorang dan mempunyai kemungkinan untuk ditingkatkan dan dikembangkan apabila dipelajari dan dilatih dengan baik. Nah, di sini ada pun potensi dari psikis itu sendiri, ada bagian-bagian juga ya. Nah, di sini ada yang pertama itu kecerdasan dalam menghadapi kesulitan, yang kedua kecerdasan intelektual, tiga kecerdasan emosional, dan yang terakhir itu kecerdasan spiritual. Ya, saya kembalikan kepada anak sekalian, dapatkah kalian menjelaskan ya salah satu dari keempat ini, atau kalian dapat menjelaskan semua juga bisa? Ya, saya persilakan anak sekalian. Saya ingin menjelaskan mengenai kecerdasan emosional. Ya, saya persilakan kepada Nainda lagi. Nah, kalau yang saya pahami Pak, kecerdasan emosional itu bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita dengan baik. Misal, ketika kita dihadapi suatu masalah, kita memikirkannya secara tenang, karena seperti yang kita ketahui, jika kita berpikir dalam keadaan yang emosi meluap-luap atau dalam keadaan marah, pasti penjelasannya itu tidak akan sebaik dengan kita berpikir secara tenang. Jadi penting sekali untuk kita mengembangkan kecerdasan emosional kita, karena ini bisa berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jawaban yang luar biasa ya diberikan oleh Nainda. Nah, apakah masih ada pendapat yang ingin diungkapkan oleh teman-temannya? Ya, jika sudah tidak ada, saya lanjut lagi. Di mana di sini ada salah satu kalimat juga bahwa ya dikatakan bahwa hidup itu ya di mana kita harus menerima diri kita sendiri, penerimaan yang indah, bahwa hidup harus mengerti pengertian yang benar, bahwa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Ini adalah kata-kata dari Tereli. Nah, ini tadi kata-kata yang sangat luar biasa ya, dan dapat membuat diri kita itu lebih semangat dalam menerima diri kita sendiri. Nah, kebanyakan orang itu ya tidak menerima dirinya, dia tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Dia menganggap bahwa dia itu hanya memiliki kekurangan dan tidak memiliki kelebihan tersendiri. Nah, sehingga dia itu ya kebanyakan orang itu bunuh diri dia sampai stres, gila karena memikirkan kekurangan yang dia miliki. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai pemahaman diri dan penerimaan diri itu sendiri. Nah, penerimaan dan pemahaman diri itu ya sangat penting ya kalian ketahui, karena ya terutama kalian sudah SMA kelas 12, selanjutnya kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, jika kalian tidak percaya dengan apa yang kalian miliki, kemampuan-kemampuan yang kalian miliki, pastinya kalian sulit untuk menentukan apakah kalian akan kuliah, apakah kalian akan kerja, atau jurusan-jurusan nantinya yang akan kalian tempuh. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai pemahaman diri dan penerimaan diri. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Nakus kalian untuk menyimpulkan apa yang dapat kalian petik dari materi yang telah Bapak sampaikan. Ya, saya persilakan. Ya, saya persilakan kepada Nur Fadil Istiqomah. Baik, dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan jika pemahaman diri dan ya, kayaknya jaringan dari Saudari Nur Fadil Istiqomah itu kurang baik ya. Mungkin ada teman-teman.
Oh, Ya, sudah ada. Sudah ada. Ya, lanjutkan. jadi kesimpulannya di sini uh, uh, pemahaman diri dan penerimaan diri itu penting bagi diri kita sendiri karena dari situlah kita dapat memahami dan mengenal diri kita sendiri tentang kemampuan, potensi, bakat, sifat, serta apa yang kita rasakan atau kita pikirkan, apa yang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan oleh diri kita sendiri. Nah, dan dari sini kita dapat menerima diri kita dan berusaha lebih mengembangkan pribadi kita dengan lebih baik. Mungkin itu saja, Pak. Ya, sangat luar biasa ya kesimpulan yang diberikan oleh Nadila ini. Nah, itu semuanya sangat luar biasa ya. Sudah benar juga yang telah disampaikan bahwa ini adalah hal yang sangat penting atau sangat utama lah di dalam hidup kita juga ini. Karena jika kalian tidak tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan kalian, ya kalian mau apa di dunia pendidikan ini. Nah, selanjutnya ya kita sudah sampai di penghujung dari kegiatan bimbingan klasik kali ini. Nah, sebenarnya saya sini sangat mengapresiasi kepada anak-anak sekalian karena telah bergabung walaupun kalian sedang ya sibuk pastinya ya, sedang online kita melakukan bimbingan klasikal, tapi kalian tetap bergabung dalam bimbingan klasikal ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada anak-anakku sekalian. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena teman-teman juga sudah paham ya mengenai pemahaman diri dan penerimaan diri. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan tugas atau homework ya kepada anakku sekalian, yaitu kalian dapat menuliskan kelebihan dan kekurangan kalian pribadi. Ya, dapat kalian tulis sebanyak-banyaknya ya kelebihan atau kekurangannya yang kalian ketahui saja. Jangan memaksakan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bimbingan klasikal pada kali ini. Ya, sebelum saya mengakhiri, alangkah baiknya saya mengakhirinya dengan membaca doa ya. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari, telah kita simak tadi, semoga dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita dan dapat kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita, serta kita dapat melakukan hal yang terbaik bagi hidup kita ini. Nah, maka dari itu berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak. Ya, sama-sama.